Kita masuk doa, dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, Kau sucikan hamba-Mu, Kau urapi hamba-Mu. Sehingga kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengar firman Tuhan, semuanya diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tema khotbah untuk bulan Oktober adalah magnifying God. Artinya mengagungkan dan memuliakan Allah. Itu tema kita seluruh bulan Agustus. Tapi saudara, satu saat pada waktu saya mempersiapkan khotbah ini saudara, saya mendengar lagu The Goodness of God. Saudara. Tanpa sadar air mata saya langsung turun, saudara. Langsung turun, saya merasakan. Ya. Kita mengagungkan, memuliakan Allah. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mengagungkan? Bagaimana mungkin kita bisa memuliakan Allah kalau kita sendiri tidak mengalami, tidak merasakan kebaikan Allah dalam hidup kita? Pada waktu saya menyadari kebaikan Allah, tanpa sadar, saya langsung mengangkat tangan saya dan memuliakan Tuhan. Karena merasakan sendiri betapa baiknya Tuhan buat kita. Itulah sebabnya tema khotbah hari ini adalah The Goodness of God. Ya, mari kita renungkan hanya cuplikan supaya tidak terlalu panjang. Lagu The Goodness of God. Ya, saudara bisa menyaksikan. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hanya cuplikan saudara ya, hanya cuplikan ya, kalungan nanti terlalu panjang. Tapi sebenarnya lagu ini adalah lagu indah saudara. Ya, tapi saya tidak masukkan apanya, beats-nya atau apa ya istilahnya. Ya, kalau kita menyadari saudara, betapa baiknya Tuhan, maka otomatis kita akan memuliakan Tuhan. Maka otomatis kita akan menyembah Tuhan. Karena kami merasakan sendiri betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari tentang Yesus dan 10 orang kusta. Yang diambil dari Lukas 17
ayat 11 sampai 19. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan kepada saudara. Saudara lihat saja teksnya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Karena orang kusta tidak boleh dekat-dekat sama orang yang sehat. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka menjadi sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? 10 orang itu telah semuanya sudah sembuh. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau kita perhatikan saudara, mengapa hanya Injil Lukas yang menceritakan 10 orang kusta ini? Sedangkan Injil-Injil lain tidak saudara. Matius, Markus, Yohanes tidak ada menceritakan. Hanya Injil ini Lukas saja yang menceritakan tentang Yesus dan 10 orang kusta. Lukas adalah seorang tabib. Lukas adalah seorang dokter. Ia sangat memperhatikan orang-orang yang menderita. Ia sangat memperhatikan orang-orang yang sederhana. Seperti orang Samaria yang dipandangkan orang Yahudi. Orang Samaria itu tidak ada bedanya dengan orang kafir. Sebenarnya orang Samaria itu keturunan orang Yahudi juga. Tapi Yahudi yang tidak murni lagi. Yaitu keturunan dari hasil pernikahan orang Yahudi dengan orang yang bukan Yahudi. Itulah sebabnya orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Terlebih para imam dan orang Farisi. Yang merasa dirinya Yahudi murni. Yang merasa dirinya taat dalam melakukan hukum Taurat. Yang merasa dirinya adalah bangsa pilihan Allah. Mereka selalu menjauhi dan memandang rendah orang Samaria. Injil Lukas juga menceritakan seorang imam yang dalam perjalanannya melihat seorang Yahudi yang terluka karena dirampok. Jadi imam, bukankah imam juga orang Yahudi murni? Dia melihat bangsanya saudara dirampok. Mereka bukannya menolong. Malahan nyebrang jalan menjauhi orang itu. Orang yang terluka itu. Dan meneruskan perjalanannya. Demikian juga orang Lewi. Ia menjauhi orang yang terluka itu. Dan meneruskan perjalanannya. Tapi berbeda dengan orang Samaria. Ketika ia melihat seorang Yahudi terluka. Ia berhenti, timbul belas kasihannya. Ia membersihkan dan membebat lukanya. Kemudian menaikkan ke keledainya dan membawanya ke penginapan. Kisah ini mengkontraskan antara imam dan Lewi yang ahli agama, ahli dalam hukum Taurat dengan orang Samaria yang sederhana. Orang yang bukan ahli agama, orang yang dipandang rendah dan dihindari oleh orang Yahudi. Tetapi saudara, ia memiliki hati yang berbelas kasihan. Hati yang penuh kasih. Bukankah orang-orang kusta itu juga sudah dianggap sampah masyarakat? Orang yang tidak berguna, orang yang seharusnya dihindari. Dan itu sering dijadikan objek oleh Injil Lukas. Dia melihat orang-orang yang sederhana. Orang yang tidak dianggap. Dan Lukas menuliskan kisah itu. Masyarakat Yahudi
percaya orang yang sakit kusta adalah orang yang berdosa kepada Tuhan. Orang yang memberontak kepada Tuhan. Jadi hanya Tuhanlah yang bisa menyembuhkan, bukan para tabib. Karena Tuhan yang memberikan kusta, Tuhan yang menyembuhkan kusta. Suatu saat Allah berkata kepada Musa, masukkan tanganmu ke kantong jubahmu. Dan kemudian keluarkan lagi. Pada waktu dikeluarkan lagi, tangannya telah menjadi putih seperti salju. Karena terkena penyakit kusta. Kemudian Tuhan berkata, masukkan lagi. Lalu keluarkan lagi. Dan tangan itu menjadi normal kembali. Itulah sebabnya, saudara. Orang Yahudi percaya Tuhanlah yang memberi sakit kusta. Dan Tuhan jugalah yang sanggup menyembuhkannya. Tabib tidak akan bisa menyembuhkannya. Berdasarkan dari ayat itu, saudara. Musa memasukkan tangannya. Dikeluarkan, sudah jadi kusta putih. Masukkan lagi dan dia sembuh kembali. Jadi Tuhan yang memberikan kusta, Tuhan yang menyembuhkan kusta. Sekarang kita perhatikan ayat yang pertama, saudara. Lukas 17 ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Orang Yahudi tidak akan pernah mau dalam perjalanan ke Yerusalem, perjalanan ke kota suci, mereka menyusur perbatasan Samaria. Kenapa, saudara? Yesus mau, tapi tidak ada seorang Yahudi yang mau. Mengapa? Karena mereka tahu daerah perbatasan Samaria itu adalah daerah najis. Daerah tempat tinggal kelompok orang kusta yang dikucilkan, yang ditentukan oleh para imam. Tapi Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem justru sengaja menyusur perbatasan Samaria. Karena bermaksud bertemu dengan orang Samaria yang sakit kusta itu. Yang akan disembuhkan dan juga diselamatkan. Yesus pergi ke Yerusalem, itu menunjukkan hidup Yesus akan berakhir. Saudara. Yesus pergi ke Yerusalem pada waktu Yesus akan disalib. Saudara. Yesus pergi ke Yerusalem, itu menunjukkan hidup Yesus akan berakhir. Karena tidak lama lagi ia akan mati di kayu salib. Tapi meskipun begitu, Yesus tetap memperhatikan keselamatan seorang kusta. Seorang Samaria. Kabar tentang Yesus membuat mujizat sudah tersebar kemana-mana. Semua orang sudah tahu, saudara. Semua orang sudah tahu. Tidak ada seorang nabi pun yang dapat membuat mujizat sehebat atau sesering Yesus lakukan. Mereka tahu Yesus pasti utusan Allah. Ya. Karena tidak ada seorang nabi pun yang melakukan banyak mujizat sesering Yesus dan sehebat Yesus. Mereka percaya Yesus adalah utusan Allah. Mereka percaya Yesus adalah Mesias. Karena tidak ada seorang pun nabi pun yang bisa menyamai Yesus. Dan Yesus sengaja datang ke daerah perbatasan. Yaitu daerah tempat tinggal orang kusta yang dikucilkan. Maka datanglah ke 10 orang kusta itu menemui dia. Mereka berdiri agak jauh, saudara. Memang harus begitu. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Pada waktu mereka bilang, kasihanilah kami. Dan apa yang Yesus lakukan? Dalam Lukas 17 ayat 14, lalu Yesus setelah mendengar itu, memandang mereka, memandang orang kusta dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saya mulai berpikir, mengapa Yesus menyuruh mereka pergi ke imam-imam? Bukankah mereka itu orang kusta yang belum sembuh? Waktu itu orang kusta itu belum ada yang sembuh, saudara. Bukankah mereka itu orang-orang kusta yang belum sembuh? Bukankah mereka itu masih sakit kusta? Itulah salah satu cara Yesus menguji seseorang sebelum disembuhkan. Sebelum Yesus membuat mujizat, Yesus menguji orang itu. Ingat saudara, waktu Yesus mencalikan orang buta, Yesus meludah ke tanah. Setelah itu diambil saudara, tanah yang bercampur dengan ludah Yesus. Kemudian menempelkan ke mata si buta. Lalu Yesus menyuruhnya
untuk membasuh matanya di kolam Siloam. Dan saat itu adalah hari Sabat. Itulah yang disebut ujian. Saudara. Yesus sering membuat ujian. Sepertinya Yesus berkata, taat kepada perkataanku atau taat kepada hukum Taurat. Yaitu hari Sabat. Hari yang tidak boleh beraktivitas. Tapi si buta taat kepada Yesus. Tetap pergi ke kolam Siloam. Meskipun hari Sabat. Si buta tahu ini hari Sabat. Tidak boleh beraktivitas. Kita tahu saudara sebagai orang percaya. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya hari Sabat pun harus tunduk kepada perintah Yesus. Iman sebelum si buta sembuh. Dan iman sesudah ia sembuh. Imannya berbeda. Saudara. Imannya meningkat. Sebelum sembuh ia percaya Yesus adalah utusan Allah. Tapi setelah sembuh ia percaya Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus di atas hari Sabat. Karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Hari Sabat pun harus tunduk kepada Yesus. Jadi sejak itu imannya naik. Imannya naik level. Dia tahu bahwa Yesus itu bukan hanya utusan Allah. Tapi Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Sekali lagi, hukum Taurat harus tunduk kepada perintah Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan. Tuhannya hari Sabat. Yesus yang membuat peraturan tentang hari Sabat. Yesus juga bisa membatalkan hari Sabat. Kembali ke kisah 10 orang kusta. Kita tahu 10 orang kusta itu ada di daerah perbatasan karena mereka telah ditetapkan oleh imam-imam. Siapa yang membuat mereka perbatasan? Imam-imam. Imam-imam harus ke daerah yang dikucilkan. Karena kamu kusta. Jadi yang menentukan siapa? Imam-imam. Karena mereka telah ditetapkan oleh imam-imam bahwa mereka menderita sakit kusta. Imam telah ketok palu bahwa mereka najis. Mereka harus dikucilkan. Yaitu harus tinggal di daerah perbatasan. Mereka tidak boleh tinggal di daerah yang berpenduduk banyak. Atau di daerah kota. Karena bahaya penularan. Kita tahu saudara. Semua orang tahu. Dalam keadaan sehat. Orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Karena orang Samaria itu adalah orang Yahudi yang tidak murni lagi. Tapi dalam penderitaan, saya sampai tersenyum saudara. Tetapi dalam penderitaan, karena sama-sama sakit kusta, mereka bersatu saudara. Mereka tinggal bersama dan saling bergaul setelah sama-sama kena kusta. Waktu sehat mereka nggak mau bergaul saudara. Tapi setelah kena kusta, mereka bergaul. Jadi pada sobat, saudara. Sobat. Saudara ingat apa yang diperintahkan Yesus kepada 10 orang kusta itu? Ya, kusta itu. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dan Yesus mengatakan apa? Perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Kalau saudara, mereka bersepuluh pergi ke imam-imam yang tinggal di kota. Sedangkan mereka belum sembuh. Maka begitu masuk ke dalam kota. Mereka sebenarnya cari mati. Betul tidak? Berani-beraninya orang kusta masuk ke dalam kota. Karena mereka akan dirajam batu oleh penduduk itu. Orang belum sembuh kok berani masuk kota. Bayangkan saudara. Kebiasaan orang kusta adalah rambut mereka harus terurai. Harus dibuka semua. Pakaian mereka harus compang-camping, harus sobek-sobek. Dan sambil menundukkan kepala dari mulut mereka keluar kata-kata najis, najis, najis. Beda kalau mereka sudah sembuh. Mereka akan berkata sembuh, sembuh, sembuh. Ingat saudara, pada waktu Yesus menyuruh mereka pergi ke imam, mereka itu belum sembuh saudara. Mereka bisa dirajam, mereka cari mati saudara. Tapi mereka taat mengikuti perintah Yesus. Perhatikan sekarang saudara. Sebenarnya taat di sini bukan selalu berarti taat rohani. Kita pikir taat bagus, taat rohani. Bukan saudara. Mereka berpikir,
kalau mereka tidak taat kepada perintah Yesus, mereka toh akan mati juga oleh penyakit kusta. Toh akhirnya dia harus mati, dia kena penyakit kusta. Tapi kalau mereka taat, siapa tahu karena sesuatu hal tiba-tiba mereka sembuh. Itu yang dia sebut nothing tulus. Nggak ada ruginya untuk dicoba. Nothing tulus, ya udahlah, coba-coba aja. Kalau kita menentang Yesus, maka dia akan mati oleh penyakit kustanya. Tapi kalau dia mentaati Yesus, siapa tahu. Dan ternyata benar, saudara. Di tengah jalan tiba-tiba mereka sembuh. Selanjutnya mereka mulai memutuskan, sekarang sudah sembuh, melanjutkan tetap pergi ke imam-imam atau balik lagi kepada Yesus. Jadi di situ mereka ambil keputusan 10. Lanjut atau balik. Lanjut atau balik. Ternyata 9 orang Yahudi itu tetap melanjutkan perjalanannya pergi kepada imam-imam. Tapi orang Samaria itu balik lagi kepada Yesus. Ingat saudara, kalau Yesus membuat suatu mujizat, biasanya orang-orang diuji dulu oleh Yesus. Dan di sini pun Yesus menguji mereka. Ternyata 9 orang Yahudi tetap melanjutkan perjalanannya pergi kepada imam-imam. Tapi orang Samaria itu balik lagi kepada Yesus. Bukankah Yesus tidak berkata, kalau kamu sembuh, kamu balik lagi ya ke sana, ke saya lagi ya. Ngomong gitu nggak Yesus? Enggak, saudara. Yesus hanya bilang pergi ke imam. Perintah Yesus adalah demikian. Pergi ke imam. Dan tidak pernah disebut agar kalau kamu sembuh, kamu kembali lagi ke saya. Enggak. Tapi di akhir kisah ini, di akhir dari cerita ini, ternyata Yesus memuji yang tidak taat. Yaitu orang Samaria yang balik lagi kepada Yesus. Itu kan bukan diperintah sama Yesus. Sedangkan mereka yang taat, yaitu 9 orang Yahudi itu, meneruskan perjalanannya pergi ke imam-imam. Dan mereka semua tidak dipuji oleh Yesus. Tidak dipuji oleh Yesus. Jadi aneh kan, yang taat tidak dipuji, sedangkan yang tidak taat dipuji. Mengapa begitu, saudara? Mengapa justru yang tidak taat kembali lagi? Siapa yang nyuruh dia kembali? Tidak, saudara. Inisiatif sendiri. Mengapa bisa begitu? Saya mulai berpikir, saudara. Karena kisah di Alkitab itu begitu pendek. Saya mulai berimajinasi. Artinya apa imajinasi? Saya berpikir kalau saya jadi orang Samaria itu, kira-kira apa yang saya akan lakukan? Saya berimajinasi. Marilah kita mulai dari alasan orang Samaria terlebih dahulu. Mengapa ia berbalik kepada Yesus? Meskipun Yesus tidak bilang kembali lagi nanti ya ke saya kalau sembuh. Enggak. Yesus enggak ngomong kayak gitu, saudara. Pada waktu orang Samaria itu sembuh, ia mulai merenung. Ia mau berpikir, bukankah aku pergi ke Yesus? Bukankah aku pergi ke Yesus? Yesus guru kasihanilah aku. Mereka pergi ke Yesus minta kesembuhan. Di tengah jalan aku disembuhkan. Pastilah Yesus yang menyembuhkan. Mengapa pastilah Yesus yang menyembuhkan? Karena aku hanya minta tolong kepada Yesus saja. Sekali lagi hanya minta tolong kepada Yesus dan bukan kepada orang lain. Jadi pasti sembuh oleh Yesus. Karena aku hanya minta tolong kepada Yesus. Dan tidak minta tolong kepada orang lain. Jadi Yesus yang pasti menyembuhkan. Sakit kusta hanya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Bukan oleh tabib. Jadi Yesus bukan saja utusan Allah. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dan seketika itu juga sukacita surgawi meliputi orang Samaria itu, saudara. Dia merasa sukacita surgawi. Ternyata Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus yang menyembuhkan dia. Dan yang menyembuhkan dia adalah Tuhan. Tidak ada seorang yang bisa menyembuhkan. Ya. Kita lihat di Lukas 17. Ayat 15 sampai 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh. Kembali sambil memuliakan Allah. Dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu
adalah seorang Samaria. Ketika ia melihat bahwa ia telah sembuh. Ketika ia sudah melihat sembuh. Melihat apa saudara? Melihat bahwa seluruh kulitnya menjadi halus. Melihat bahwa seluruh kulitnya menjadi tidak bopeng-bopeng lagi. Halus seperti kulit bayi. Saudara. Dan merasakan badannya begitu fit. Sehat. Ia tahu dan yakin ia sudah sembuh. Orang Samaria itu langsung kembali Yesus sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia tidak peduli dengan orang lain. Dikatakan dengan suara nyaring. Dia tidak peduli sama orang lain. Dia memuliakan Yesus dengan suara nyaring. Mungkin juga sambil menari-nari seperti Daud. Kalau Daud memuji Tuhan itu sambil menari-nari. Saking sukacitanya. Kalaupun ada orang yang menertawakan dia, dia tidak peduli. Banyak orang yang malu saudara kalau dilihat orang lain. Tapi dia udah gak malu lagi. Dia begitu bersukacita. Sukacita surgawi begitu meliputi dia. Sehingga dia suara nyaring. Dia tidak peduli apapun yang dikatakan orang lain. Tidak peduli dengan apa reaksi orang lain. Tidak peduli. Yang memuliakan Yesus dengan suara nyaring. Untuk menyatakan sukacitanya saudara. Begitu ia bertemu dengan Yesus, ia tersungkur di depan kaki Yesus, menyembahnya dan mengucap syukur kepadanya. Dan percaya Yesus adalah Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa menyembuhkan sakit kusta. Bukan para tabib, saudara. Bukan para tabib. Itulah sebabnya ia balik untuk menyembahnya. Imam-imam tidak pernah bisa menyembuhkan sakit apapun. Nyembuhin sakit gigi aja gak sanggup saudara. Si imam-imam itu. Ya. Imam-imam tidak pernah bisa menyembuhkan sakit apapun. Terlebih sakit kusta saudara. Mereka hanya menetapkan. Mereka hanya ketok palu. Apakah sakit kusta atau dia sudah sembuh dari sakit kusta. Hanya itu aja saudara. Sekali lagi ia percaya Yesuslah yang menyembuhkan. Karena hanya kepada Yesuslah ia memohon. Dan tidak pernah memohon kepada orang lain. Ia percaya Yesus adalah Tuhan. Dan karena Yesus adalah Tuhan. Tuhan adalah yang utama. Tuhan adalah yang terutama. Melebihi segala peraturan hari Sabat. Melebihi peraturan hukum Taurat. Melebihi para imam. Itulah sebabnya dia pertama-tama pergi kepada Yesus. Bukan kepada para imam. Karena dia begitu yakin. Saudara. Yesus adalah Tuhan. Dan kalau Yesus adalah Tuhan. Maka Yesus adalah utama dan terutama. Ya, Tuhan di atas segala peraturan hari Sabat. Tuhan melebihi peraturan hukum Taurat. Tuhan melebihi para imam. Jadi dia bilang Tuhan yang nomor satu. Makanya dia tidak pergi ke imam, dia pergi ke Yesus. Karena dia begitu yakin. Yesus adalah Tuhan. Dan kalau dia Tuhan, maka dia harus paling utama. Dia paling terutama. Apakah orang ini tidak pergi ke imam-imam? Pergi saudara. Akhirnya pergi. 2 kali Tuhan ngomong pergi. Oke lah. Dan sekarang kita kembali ke reaksi 9 orang kusta itu. Kenapa dia tidak kembali kepada Yesus? Dan sekarang apa reaksi dari 9 orang kusta itu? Setelah mereka melihat sendiri kulit mereka menjadi halus. Tidak bopeng-bopeng lagi. Mereka langsung berpikir. Sakit kusta sembuh atau tidak sembuh ditentukan oleh imam-imam. Jadi orang imam-imam itu yang terutama. Jadi meskipun dia melihat kayaknya sudah sembuh. Enggak. Yang menentukan sembuh atau tidak sembuh adalah imam-imam. Seperti yang menentukan dia tinggal di perbatasan. Dikucilkan. Itu juga imam-imam. Itulah sebabnya Yesus memerintahkan agar mereka memperlihatkan diri mereka di hadapan imam-imam. Imam yang ketok palu, saudara, sembuh atau tidak sembuh. Atau imam yang menentukan sembuh atau tidak sembuh. Artinya mereka berpikir berbeda. Saudara. Imam lebih tinggi daripada Yesus. Buktinya Yesus juga nyuruh saya ke imam. Yang menentukan sembuh atau tidak sembuh adalah imam. Jadi imam lebih tinggi daripada Yesus. Itulah sebabnya dia tidak pergi ke Yesus. Saudara.
Mengapa mereka berpikir demikian? Karena tujuan utama mereka adalah kesembuhan. Dia nggak peduli siapa yang nyembuhin. Pokoknya gua sembuh. Itu tujuanku. Dia tidak berpikir siapa yang menyembuhkan dan saya harus terima kasih. Enggak. Yang penting saya sembuh. Yang penting saya sembuh. Itu tujuan saya. Jadi imam yang utama. Karena yang menyatakan sembuh adalah imam. Imam yang ketok palu. Imam yang menentukan mereka sembuh atau tidak. Mereka sadar, saudara. Yang menyembuhkan kusta adalah Tuhan. Tapi Tuhan yang mana, saudara? Mengapa dia bilang Tuhan yang mana? Yesus kan tidak berjalan bersama dengan mereka. Bagaimana mungkin Yesus menyembuhkan mereka? Gak jalan kok. Gak bersama-sama dengan Yesus. Bukankah Yesus juga tidak berkata di tengah jalan mereka akan sembuh? Yesus tidak berkata demikian. Jadi ini belum tentu Yesus yang menyembuhkan. Yesus juga tidak bilang begitu. Mungkin juga kebetulan. Mulai mereka bimbang. Saudara. Mereka bingung. Itulah sebabnya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke imam. Yang dia harapkan adalah imam bilang kamu sembuh. Dan dia menjadi bebas sembuh. Itulah supaya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke iman tanpa mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita baca ceritanya, dia tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Bagi mereka yang terpenting, mereka sembuh. Kalau mereka percaya Yesus yang menyembuhkan, maka Yesus adalah Tuhan. Sedangkan mereka sebenarnya tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Itulah sebabnya yang penting sembuh. Berbeda dengan orang Samaria, ia begitu yakin Yesus adalah Tuhan. Maka Yesus harus diutamakan. Lebih dari siapapun juga. Lebih daripada imam-imam. Itulah sebabnya ia berbalik. Ia memuliakan Allah dan sujud menyembah Yesus. Dengan mengucap syukur kepadanya. Ia tahu imam tidak bisa membuat mujizat kesembuhan. Buat apa juga gak bisa imam. Ia hanya ketok palu. Apa ini kusta? Apa ini sudah sembuh kusta? Yang dapat menyembuhkan sakit kusta hanyalah Tuhan. Dan itu adalah Yesus. Yesus adalah Tuhan. Jadi menurut dia, Yesuslah yang utama. Yesuslah yang terutama. Itu sebabnya ia berbalik. Saudara. Ia tahu Yesus yang utama. Yesus yang terutama. Dan dia percaya Yesus adalah Tuhan. Itulah sebabnya dia tidak pergi ke imam-imam. Lukas 17 ayat 19. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Sudah sembuh? Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang ini? Rupanya Yesus berkata kepada murid-muridnya. Saudara. Setelah itu Yesus menengok. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Di sini maksudnya pergi, saudara. Salah satu pergi kepada imam-imam. Supaya kamu dinyatakan sudah sembuh. Bayangkan saudara, kalau tidak ke imam-imam, meskipun kita sembuh, masih pusing hidup kita. Orang pasti tanya, mana tandanya bahwa kamu sudah sembuh? Apa yang dikatakan imam? Mana izin daripada imam? Mana ketok palunya imam? Dan setelah itu, jadi Yesus berkata 2 kali, saudara. Pergi kepada para imam. Tapi si orang itu tahu, Yesus adalah Tuhan. Yesus di atas imam-imam. Tapi selanjutnya untuk kehidupannya, dia juga harus tetap pergi kepada imam-imam. Karena imam yang menyatakan sembuh atau tidak. Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang Samaria itu sembuh dari sakitnya. Bukan saja sembuh secara fisik. Tapi menerima keselamatan kekal. 2. Tapi 9 orang kusta lainnya hanya sembuh secara fisik. Banyak orang Kristen hanya bersyukur untuk kesembuhan secara fisik saja. Tapi lupa bahwa keselamatan kekal jauh lebih berharga dari apapun juga. Banyak orang Kristen yang puas kalau sakitnya disembuhkan. 2 kali Yesus berkata pergilah. Dan orang Samaria itu memilih yang terbaik. Yaitu pergi kepada Yesus
terlebih dahulu. Dia pergi kepada Yesus terlebih dahulu. Bukan kepada para imam. Di situ saya mulai berpikir, bukankah Yesus kalau buat mujizat selalu atau sering kali menguji. Di situ sepertinya si orang Samaria diuji oleh Yesus. Coba mana yang kamu lakukan? Pergi kepada imam atau pergi ke aku dahulu? Yesus yang terutama yang menyembuhkan kustanya. Kemudian barulah pergi ke imam-imam untuk menunjukkan dirinya sudah sembuh. Disembuhkan oleh Yesus. Itulah sebabnya Yesus memuji orang Samaria dan bukan 9 orang yang sakit kusta. Karena orang Samaria itu melakukan hal yang benar. Dia mendahulukan Yesus di atas segalanya. Dia mengutamakan karena dia yakin Yesus adalah Tuhan. Orang Samaria itu sadar Yesuslah yang utama. Dan yang terutama harus dimuliakan. Itu sebabnya ia balik untuk menyembah dia terdahulu. Dan bersyukur kepadanya. Karena dia yang telah menyembuhkannya. Jadi dia balik. Dia pergi kepada orang yang paling utama. Bukan imam-imam, saudara. Tapi Yesus. Dialah Yesus yang adalah Tuhan. Kemudian barulah ia pergi ke imam-imam. Untuk dinyatakan oleh imam bahwa dia sudah sembuh. Sekarang persoalannya, apakah kita orang yang percaya Yesus telah mengutamakan Yesus di atas segala-galanya? Belajar dari orang Samaria ini. Belajar dari orang Samaria. Dia mengutamakan Yesus di atas segala-galanya. Tidak seperti 9 orang Yahudi itu. Dia pergi. Pokoknya saya sembuh. Itu yang paling utama. Ya. Dia tidak ngurusin. Siapa yang menyembuhkan itu nggak penting. Yang penting saya sembuh. Tapi orang Samaria ini, saudara, dia tahu siapa yang menyembuhkan. Dia datang kepada Yesus terlebih dahulu. Dia tersungkur. Dan dia memuji Tuhan, memuliakan dengan suara nyaring. Dia tidak peduli siapapun juga. Karena Yesus begitu baik bagi dia. Yesus begitu mengasihani dia. Sehingga sembuh. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri. Bapa kami yang ada di surga. Kalau kita merasakan betapa Tuhan begitu baik bagi kami. Maka secara otomatis kami akan memuliakan Tuhan. Kami akan meninggikan Tuhan. Kami akan menyembah Tuhan. Karena Engkau begitu baik bagi kami. Bukan kata orang, tapi kami sendiri merasakan sendiri kebaikan Tuhan. Jadi secara otomatis seharusnya lah kami mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Seperti orang Samaria itu. Dia mengutamakan Yesus di atas daripada imam-imam. Dia tahu dia harus ke imam. Tapi yang paling utama adalah dia harus berterima kasih. Dia harus menyembah Yesus yang menyembuhkan sakit kustanya. Biarlah kami sadar bahwa Yesus begitu baik kepada kami. Sehingga tanpa disuruh, tanpa diminta atau diingatkan, secara otomatis kebaikan Yesus membuat kami memuliakan Tuhan, membuat kami menyembah Engkau, dan membuat Yesus yang utama dan terutama dalam hidup kami. Biarlah kisah Yesus dan 10 orang kusta ini Kau meteraikan dalam hati kami, sehingga kami tahu apa yang harus kita perbuat pada saat kami diberkati. Tuhanlah yang kita cari, bukan yang lain. Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan kami dari segala sesuatu. Karena Yesus adalah begitu baik kepada kami. Kami sering salah. Baru hari ini salah, tidak lama, besok atau lusa kami berbuat salah. Kembali salah lagi. Tapi Yesus melihat kami dengan berbelas kasihan. Yang membuat kami sadar betapa besarnya kasih Allah.
betapa besar anugerahnya. Sehingga kami dalam hidup kami, Yesuslah yang utama dan terutama dalam hidup kami. Dan Yesuslah yang patut dimuliakan, yang patut disembah, yang patut diagungkan. Karena Dia adalah selayaknya untuk dipuji-puja, melebihi apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Dan sekarang saudara-saudara, marilah kita angkat tangan kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari siang hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.